Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Sahabat Wahda dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa dalam Cakak-Cakak Macoa. Ya, yang alhamdulillah hari ini ya kami sebagai host spesial, bukan host yang biasanya hadir dalam Cakak-Cakak Macoa. Dan kita juga akan membahas sesuatu pembahasan yang sangat spesial di penghujung tahun ini, yaitu tentang tahun baru. Dan juga telah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang juga spesial. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Wahda Islamiyah Sulawesi Barat dan beliau juga adalah Ketua Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Mamuju, Ustadz Amiruddin. Bagaimana kau, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Ya, dan ya sebagaimana kami katakan tadi, kita hari ini akan cakap-cakap tentang tahun baru. Tentang tahun baru. Ya, tahun baru ini tentu ya kita merasakan ada atmosfer yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Ya, beberapa orang mungkin memanfaatkan waktu liburan ini, ya liburan tahun baru ini untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Ya, tapi kami mau tanya dulu, Ustaz. Sebenarnya apa ini tahun baru, Ustaz? Bagaimana awal mulanya? Ya, kita sapa dulu pemirsa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa program Cakak-Cakak Macoa dimanapun menyaksikan tayangan ini. Ya, seperti yang host katakan tadi bahwa saat ini semua kita berada dalam suasana liburan ya karena tahun baru. Meskipun kalau kita berbicara tentang tahun baru, ya ini sesuatu yang berulang setiap tahun. Artinya kita siap atau tidak, ini sesuatu yang mutlak kita akan berada di dalamnya. Betul. Iya. Karena itu tahun baru ini sebenarnya tergantung daripada bagaimana penyikapan kita. Karena kita tidak bisa lari darinya. Ya, tahun baru ini adalah sesuatu yang tidak ada bedanya sebenarnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada bedanya dengan pergantian. Ya. Apa bedanya dengan pergantian hari, ya, pergantian pekan? Ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja sebenarnya. Cuma ya penyikapan masyarakat kita yang terkadang memang terlalu berlebihan dalam menyikapi suasana pergantian tahun ini. Ya, mungkin kita bisa lihat nanti bagaimana euforianya ya. Iya. Ya, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat secara asal-usul ya, bagaimana pergantian tahun itu ya, khususnya bagaimana menjadikan bulan Januari itu ya sebagai awal tahun. Ya, kalau kita membaca dari literatur yang ada, ya ternyata itu sesuatu yang sudah sangat lama. Ya, sesuatu yang sudah sangat lama dalam artian dulunya masyarakat kita lebih mengenal ya, atau sebenarnya bukan bulan Januari itu. Ya, bukan bulan Januari itu sebagai penanda pergantian tahun itu. Ya, dahulu malah ya bulan Maret itu dijadikan sebagai awal pergantian tahun. Ya, kemudian berjalan waktu kemudian ya sebagian menjadikan bulan Desember tanggal 25 malah ya tanggal 25 Desember dijadikan sebagai awal pergantian tahun ya kemudian pada tahun 62 ya kurang lebih sebelum Masehi ya seorang bernama Julian ya kaisar yang kemudian memperkenalkan teorinya yang kemudian mengubah ya menjadikan bulan Januari itu sebagai bulan untuk dijadikan sebagai bulan pergantian tahun. Ya seperti itu kurang lebih. Kaisar Romawi ya. Iya, seperti itu ya. Iya. Dan ya kita lihat ya kita laksanakan tahun baru sampai sekarang ini ya mungkin agak beda ya Ustaz bagaimana model perayaan tahun baru di awal-awal dan sampai sekarang. Ya, bagaimana Ustadz melihat tentang itu? Iya, itu sebenarnya karena kondisi masyarakat kita yang semakin mengalami kemajuan ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat ya, berkaca pada diri kita masing-masing,
yang kalau kita mau mengingat-ingat, ya dulu kita dilibatkan suasana tahun baru itu seperti apa. Ya, belakangan kemudian semakin berkembang ya. Ya mungkin dulu kalau kita berbicara tentang kembang api, mungkin belum semarak hari ini. Ya, tetapi hari ini ya bukan lagi kembang-kembang api yang sekedar ya apa ya dalam bentuk bunga-bunga api itu, tetapi lebih daripada itu. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri itu ya ada yang sampai apa ya menaranya tinggi ya, menara tinggi yang sampai dirancang sedemikian apa ya sedemikian rupa, seperti itu tampilan-tampilannya. Dan berkembang bukan cuma permainan-permainan kembang api itu nantinya, iya, dengan berbagai euforia. Ya Banyak kita, acara tahun baru. iya, kita akan melihat, Konser-konser. iya, konser-konser, tontonan-tontonan, iya, ada yang bakar-bakar ya, ada yang memindahkan televisi ke depan rumah ya, padahal televisi itu sebelumnya dalam rumah, iya. Konvoy Ustaz. Iya, macam-macam ya, dan terutama kemudian bagaimana anak muda kita ya, maka kita akan menemukan macam-macam bentuk perlakuan mereka. Nah, itu yang menarik nanti akan kita bahas. Iya. Ya, ya kita bilang tadi bahwa ini menarik, Ustaz, bagaimana anak muda menyikapi tahun baru. Ya, kita melihat ya mungkin ada sisi positifnya juga, Ustaz. Bagaimana keluarga mungkin berkumpul, ya bagaimana mereka ya bersenang-senang, artinya berbahagia di tahun baru itu. Ya, tapi tentu ada beberapa aspek-aspek negatif yang selalu tercermin dari tahun baru, dari tahun ke tahun, Ustaz. Ya, tahunnya baru tapi Iya. selalu ada fenomena-fenomena negatif, terutama di kaum muda. Ya. Ya, jadi pertama ya apalagi ini kan sekarang suasana liburan ya, yang mau tidak mau kondisi keluarga memang banyak berkumpul hari ini. Ya, banyak berkumpul. Nah, apakah kemudian kumpul-kumpulnya itu bisa termasuk terjatuh dalam perayaan tahun baru ya, pergantian tahun baru? Tentu harus dipetakan dulu persoalannya. Ya, keluarga yang setiap malam memang kumpul-kumpul ya, setiap malam memang ya, setiap habis maghrib ya, maghrib isya misalnya, sepulang dari masjid ya, kumpul-kumpul, semua anaknya dikumpulkan, keluarganya dikumpulkan, kemudian ada musyawarah-musyawarah kecil ya. Ini memang sesuatu yang sudah rutin dilakukan, dan kemudian pada malam tahun baru juga dilakukan seperti itu, dalam artian tidak menjadikan itu seakan-akan dilakukan itu karena tahun baru ya. Bahkan sebagian penjelasan mengatakan ya ketika makan-makan di rumah ya, bukan ke tempat-tempat ini dan seterusnya, makan-makan di rumah pada dasarnya juga tidak mengapa ketika itu tidak diniatkan karena tahun barunya itu. Ya, jadi makan-makan itu ya sesuatu yang keluarga bisa adakan ya, tetapi bukan karena momen ya, atau bukan karena itunya. Iya, jadi Ini waktunya, Ustaz. iya. Artinya kapan lagi liburan Iya. panjang, Iya, bisa iya. berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Ya, itu karena itulah waktu yang semuanya ada. Jadi bukan karena tahun barunya. Ya, jadi bukan karena tahun barunya. Ya. Intinya bahwasanya pergantian tahun baru ini tidak ada bedanya dengan pergantian waktu yang selama ini kita jalani. Ya, karena itu sebetulnya tidak ada syariat untuk kemudian mengistimewakannya. Ya, tidak ada syariat untuk mengistimewakannya. Seakan-akan pergantian tahun baru ini istimewa ya, sehingga kita harus begini, apalagi kalau kemudian mengaitkan bahwa kalau kita tidak begini maka bisa akan mengalami begini. Ada juga, Ustaz, yang Ya, ada juga seperti itu. Ya, ada mitos-mitos misalnya yang berkembang di masyarakat kita ya, yang apa ya, ada yang mengait-ngaitkan dengan kesyukuran dan seterusnya ya, ada juga yang mengaitkan dengan apa yang dilepaskan dan apa yang akan datang ya, ada hal-hal seperti itu ya. Nah, karena itu ya tentu bagaimana kita menyikapi itu lebih kepada bagaimana ya, bahkan kalau Rasulullah mengatakan ya sebagaimana biasanya Rasulullah tidak suka tidur sebelum Isya, dan juga beliau tidak suka
terlambat tidur setelah Isya. Iya. Nah, karena itu secara umum setelah Isya ya kita dianjurkan tidur sebenarnya, mempercepat tidur, kecuali kalau misalnya ada program ya, ada kegiatan-kegiatan yang dipandang ada kemaslahatan, ya maka itu dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Selain masalah yang tadi disebutkan bahwa akan lambat tidur, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apakah ada masalah yang lain Ustaz, dalam tahun baru ini? Nah, ini yang banyak terjadi. Justru pada malam-malam pergantian tahun itulah biasanya terjadi euforia-euforia ya. Terjadi euforia-euforia, dan itu kan biasanya ya ini kita tahu karena kita alami ya. Yes. Kita terlibat di dalamnya. Jam berapa ya? 00 ya. Jam 00, Ya. 31 Desember Ya. sampai ke 1 Januari. Iya, jam 00 tepatnya di situ. Nah, itu ditandai sebagai puncak ya pergantian akhir tahun itu. Ya, pergantian tahun itu. Nah, tentu untuk sampai ke situ kan ada begadang ya, ada begadang, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunggu ke situ. Ya. Dan tentu tidak sampai di situ. Setelah itu nanti masih ada yang begadang. Ya, sehingga fenomenanya nanti ya akan ada yang terlambat tidur ya, dan tentu dampaknya juga kita sudah bisa bayangkan bagaimana. Ya. Bahkan tidak jarang dibahas di media sosial, orang anak-anak muda memanfaatkan tahun baru untuk ya pacaran, Iya. dan ada yang sampai kebablasan dan Iya. Ya inilah tentu di sini nanti dibutuhkan peranan, ya, dibutuhkan peranan dan dibutuhkan pengarahan. Ya, karena itu sebenarnya kita patut support ini, kita patut apresiasi kegiatan cakak-cakak macua ini digelar ya pada kegiatan seperti ini sebagai bentuk pencerahan. ya. Ya, sebagai bentuk pencerahan. Ya, dalam Al-Qur'an ya ayat berapa itu Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, saling memberilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Ya, karena itu ya kita patut untuk saling mengingatkan, ya, saling memperingati dalam hal seperti ini. Ya, betapa hari ini kita saling membutuhkan, ya, saling mengingatkan ya akan pentingnya penyikapan apa yang kita alami. Ya, wallahu alam. Ya, kalau kita tadi bicara tentang aspek sosial, Ustaz, tentang bagaimana masyarakat kita, terutama anak-anak muda menyikapi tahun baru, lantas bagaimana sebenarnya tanggapan syariat, Ustaz? Apakah ada pembahasan tentang tahun baru ini di dalam syariat kita? Iya, sebetulnya kalau dibilang ada syariat yang mengaturnya dalam artian ada syariat yang diperintahkan, tidak ada. Ya, karena itu tadi bahwasanya pergantian tahun baru ini tidak ada bedanya dengan pergantian waktu-waktu yang lain. Tinggal bagaimana kemudian kita mengambil hikmah dari pergantian waktu itu. Ya, dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari laayatil liulil albab." Ya, sesungguhnya ya setiap pergantian siang dan malam itu ya laayatil liulil albab. Ya, ada tanda-tanda ya kebesaran ya, dan tanda-tanda penciptaan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadi peringatan buat orang-orang yang berpikir ya, buat orang-orang yang berilmu itu. Nah, seharusnya kita renungkan itu. Ya, ada pergantian waktu ya. Seharusnya kita mengambil hikmah dari situ. Ya. Karena itu secara syariat inilah yang sebetulnya harusnya kita lebih banyak melakukan perenungan ke situ. Ya, tidak kemudian terjatuh pada hal-hal yang kita anggap baik, kita anggap benar, pada sebenarnya tidak ada syariatnya. Ya, karena pada keadaan-keadaan seperti ini ada dua kemungkinan ini. Ada orang melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak dibenarkan, ya, dalam artian tidak boleh ya, secara agama memang tidak boleh dilakukan. Ada juga orang melakukan ibadah, melakukan suatu ritual ya, menganggap itu kebaikan, tapi sebetulnya juga dia sesuatu yang tidak dianjurkan. Ya, anggaplah misalnya ya
bukan hanya kemudian berlalai-lalai di malam-malam pergantian tahun baru itu sebagai sesuatu yang dilarang, tetapi mengada-adakan ya suatu ibadah, suatu ritual ibadah yang juga tidak ada tuntunannya di malam itu juga tidak boleh. Apakah ada ritual ibadah yang biasa dilakukan di malam tahun baru? Ya, sebagian ada mengadakan kegiatan-kegiatan, entah itu dengan istilah renungan ya, mengadakan acara-acara apa istilahnya, introspeksi ya, mengadakan acara-acara apa istilah yang banyak akrab anak muda lakukan ini, muhasabah ya, kegiatan-kegiatan muhasabah yang kemudian dengan model kumpul-kumpul ya. Saya tidak mau lebih mempersempit modelnya itu, tetapi karena itu banyak macamnya ya, banyak modelnya yang kita temukan, yang intinya kelihatannya baik ya, tapi kita juga bisa terjatuh pada persoalan mengadakan sesuatu yang tidak ada dasarnya pada malam itu ya. Dan itu dilarang. Ya, itu dilarang karena menghususkannya itu yang tidak dibolehkan, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam untuk sholat malam berjamaah misalnya, itu juga tidak ada dasarnya ya. Wallahu alam. Lantas bagaimana dengan yang berpesta pora di malam tahun baru? Ya, kita lihat orang kumpul-kumpul di pantai, suatu tempat terbuka di pantai ya, kalau di Mamuju di Anjungan ya. Kemudian menunggu malam tahun baru ya, membakar petasan, meniup trompet ya. Bagaimana ya? Nah, itu dia tentu lebih spesifik lagi ketika pembahasan kita ke situ ya. Pertama tentu tidak dihindari lagi adanya ikhtilat ya, percampur bauran ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, boleh ada tabzir ya, bil amwal misalnya ya, berlebih-lebihan ya dalam membelanjakan harta. Membuang-buang harta. Iya, membuang-buang harta. Lagi ya. Petasan biasa ya, harganya sampai jutaan. Oh iya, itu mahal itu. Ya. Dan ini mungkin persoalan yang kadang orang tuh mengatakan kita sulit terhindar dari keadaan ini karena anak-anak misalnya merengek untuk dibelikan ya. Kemudian ya trompet dan seterusnya. Tinggal bagaimana orang tua untuk lihai bagaimana bisa keluar dari situ ya, bagaimana cara untuk kemudian memikirkan solusi daripada permintaan itu ya, tawaran itu ya. Trompet ya biasanya dijual sejak tanggal ya beberapa hari sebelum pergantian tahun ya. Iya. Kayaknya sudah ada bunyi-bunyi ini. Ya, sudah ada tentunya. Ya, kita lihat tadi di jalan-jalan sudah banyak dengan berbagai modelnya ya. Ya. Yang mana ini juga bisa menyeret kita pada persoalan yang Rasulullah katakan itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Ya, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Secara historis kalau kita mau berbicara bagaimana asal-usulnya trompet itu, panjang lagi ceritanya. Ya, saya tidak usah jelaskan itu bagaimana asal-usulnya, siapa dan kenapa trompet itu ada. Lebih singkat saja, ya trompet ini misalnya ketika kita beli, ya ketika kita akan tiup atau anak-anak kita tiup, anak kita bukan yang pertama yang meniup itu. Secara kesehatan bermasalah. Jadi secara kesehatan sudah bermasalah ya. Ya, bukan anak kita yang pertama meniup itu. Karena pasti dicoba dulu. Ya, sudah ditiup oleh. Sekiranya ada cara yang ya wallahu alam, adakah cara di mana mereka menjual itu dan sudah layak bunyi? Ya, kecuali telah dicoba terlebih dahulu. Ya. Nah, itu baru ditinjau dari situ. Ya, belum lagi malam itu ya tabzir bil amwal tadi ya, berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan harta misalnya tadi, yang sekiranya harga trompet, harga petasan malam itu mau dikumpulkan dan disumbangkan ke Palestina, nah ini mungkin luar biasa ya. Ya, tapi tunggu dulu, menarik, saya tadi atau kemarin ya membaca berita online kalau Polda Sulawesi Barat mengeluarkan
edaran, pelarangan, bahkan ada pidananya buat masyarakat yang apa ya, membakar petasan pada malam pergantian tahun itu. Ini mungkin bisa ditelusuri nih kebenarannya. Yang jelasnya saya sempat membaca berita online sepintas tentang itu. Berarti ini peringatan untuk pemirsa di rumah, Ustaz. Iya, bisa ditelusuri kebenarannya ya, dan itu tentu hal yang positif ya. Terlebih lagi di era ya hari ini bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ya masih mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan sebetulnya bukan baru tahun ini, tahun-tahun sebelumnya ya, khususnya 2 tahun terakhir itu di Mamuju ini, di Sulawesi Barat ini sebetulnya pemerintah kita cukup bagus. Ya, pernah diminimalisir itu suara-suara petasan dan seterusnya itu. Ya, termasuk setelah gempa Palu ya, gempa Mamuju itu pernah petasan itu sangat diminimalisir. Ya, sempat sangat diminimalisir. Ya, bahkan di daerah-daerah ya ada petugas dari kepolisian kita yang melakukan patroli untuk melakukan pelarangan itu. Dan ini tentu sesuatu yang bagus. Karena memang juga terkadang bahaya, Ustaz. Iya. Ada yang kadang tangannya untung ya, ada ya, itu terlepas dari yaitu keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi. Ya. Wallahu alam. Mungkin mungkin sisa 5 menit lagi nih, Ustaz. Jadi kita masuk mungkin bagaimana ya, kalau kita tadi bahas peranan orang tua ya. Ya. Bagaimana ya peranan orang tua dulu, Ustaz. Iya. Bagaimana peranan orang tua? Ya, kan orang tua juga ikut merayakan biasanya. Ada juga ya. Jadi ya mungkin bagaimana orang-orang tua ini dalam menyikapi tahun baru dan bagaimana mengingatkan anak-anak mereka, ya pemuda-pemuda, untuk kemudian memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Iya, ya. Jadi pesan ini kita butuhkan semua. Iya. Baik yang karena kita semua ini berada dalam suasana ini, maka ya biarlah pesan ini buat kita semua. Ya, kita selaku orang tua ya yang di pundak-pundak kita ada tanggung jawab, ada anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Ada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab kita, ya, masing-masing untuk kemudian saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, ya, termasuk diantaranya orang tua itu sendiri. Pada hal-hal yang kita bisa terjatuh pada penyanyian waktu, ya, penghamburan harta, ya, kemudian kelalaian-kelalaian yang lain, ya hendaknya kita minimalkan pada malam tahun baru itu, ya. Dan kemudian bagaimana mengurangi jam keluar anak kita, ya. Kalau misalnya dia anak laki-laki yang memang terkadang sulit untuk tidak keluar, misalnya paling minimal ya kita kemudian beri batasan waktu, ya. Sebagaimana dengan aktivitas yang lain, ya, penggunaan Android, penggunaan apa dan seterusnya, ya, bagaimana semaksimal mungkin tetap ada aturan-aturan itu, ya. Ada batasan-batasan waktu, ada batasan-batasan pergaulan yang tetap kita ingatkan, ya, karena ya pada malam seperti inilah yang sangat sulit terkontrol. Bagaimana kemudian terjadi persoalan-persoalan di dunia remaja kita. Karena itu orang tua yang paling pertama untuk ya bertanggung jawab untuk bagaimana melakukan pengarahan kepada anggota keluarganya. Ya. Dan kami lihat juga memang di media sosial, dosa-dosa yang dilakukan atau maksiat-maksiat yang dilakukan di malam tahun baru ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. Kadang diumbar sendiri aibnya. Ya. Nah, justru itu kita juga harus tampil, kita harus mengambil peran itu, karena ketika kita tidak isi, pada akhirnya juga terumbar juga itu. Ya, kalau kita tidak mengisinya, kita tidak hadir untuk melakukan pencerahan itu, maka ya hal-hal yang negatif itu yang akan mendominasi mengisi. Iya, sampai sudah dinormalisasi, iya, dianggap biasa. Ya, akhirnya ada ungkapan Arab yang mengatakan kasratul masas yuzilul ihsas. Ya, sesuatu yang terlalu sering maka sensitivitasnya hilang. Karena sudah sering setiap tahun diadakan begitu.
banyak, semua orang melakukan begitu, akhirnya sensitivitasnya itu hilang. Jadi orang melakukan tidak merasa bersalah lagi. Iya. Bahkan dikeluarkan. Dikeluarkannya seperti itu. Itu dampak daripada menyebar maraknya, menyebarnya, merajalelanya ya kelalaian itu. Terakhir mungkin Ustaz, nasihat untuk kaum muda Ustaz. Iya. Kaum muda Gen Z dan milenial mungkin. Iya. Atau yang di bawah-bawahnya lagi. Iya. Buat para generasi muda kita, ya remaja-remaja kita, ya generasi Z hari ini yang lebih favorit dikatakan seperti itu, masa depan umat Islam 10 tahun, ya 15 tahun ke depan itu ada di pundak-pundak kalian. Karena itu ya jadilah calon-calon generasi emas yang tidak hanya kemudian menanti ya uluran tangan gratis, yang hanya berpangku tangan, yang hanya melongo dan terpesona dengan keadaannya, tetapi bagaimana menjadi pemuda-pemuda, generasi-generasi yang kreatif dan tidak kemudian mudah terbawa arus keadaan untuk kemudian ikut-ikutan. Ya, saya menantang buat generasi kita untuk banyak membaca. Ya, banyak membaca, terlebih dengan Android hari ini untuk dimanfaatkan. Banyaklah membaca, carilah pencerahan-pencerahan untuk kemudian bagaimana menjadi generasi yang lebih baik, ya, tidak menjadi generasi yang justru berakhir masa keremajaannya atau berakhir masa kepemudaannya di malam tahun baru 2024. Ya, saya kira demikian yang saya bisa sampaikan buat generasi muda kita. Syukur Ustaz atas pencerahan, atas kehadiran Ustaz dalam cakap-cakap mojo kita pada hari ini, dan ya kita berharap Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga beserta seluruh keluarga. Ya, begitu juga kami berharap kepada para pemirsa sahabat Wahda TV dimanapun Anda berada, sahabat Wahda dimanapun Anda berada, ya semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya, sesuai bahasan kita tadi, kita selalu memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak membuang-buang waktu ini dengan sesuatu yang mungkin tidak berguna, apatah lagi kalau hal itu malah negatif. Ya, dan semoga kita melewati liburan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.